Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya belusukan ke situs-situs sejarah dengan Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, berhubung saya masih berada di kota Tulung Agung ini, saya kembali menelusuri sebuah candi atau situs yang ada di kota Tulung Agung ini. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah tidak sabar dan penasaran kan candi apa yang akan saya telusuri kali ini. Yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah candi yang ada di kota Tulung Agung ini, yaitu Candi Gayatri. Candi Gayatri merupakan salah satu situs yang bersejarah dan biasa dijadikan sebagai tempat wisata di Kabupaten Tulung Agung ini. Candi Gayatri ini terletak di Dusun Dadapan, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia Raya. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Gayatri ini baru ditemukan pada tahun 1914 di bawah gundukan tanah. Ya, pada akhirnya candi ini oleh masyarakat zamannya digali dan dibersihkan dan dikenal dengan bangunan induk pewara. Sebab bangunan candi ini termasuk bangunan yang besar daripada bangunan candi lainnya dan berada di tengah. Ya, keberadaan dari candi ini lalu diverifikasikan oleh ahli arkeologi dan disebutlah sebagai Candi Gayatri. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, bangunan Candi Gayatri ini berundak. Bangunan ini berbentuk bujur sangkar dengan lebar dan panjang candi ini 11,40 meter. Sedangkan ketinggiannya dari Candi Gayatri ini sendiri 2,30 meter dengan mengambil ukuran dari sisi selatan candi. Ya Sobat Medan Hijau, bila kita melihat sejarahnya sendiri, Candi Gayatri ini adalah pemakaman seorang anak Kertanegara Singosari yang pertama. Gayatri sendiri pada masa kerajaan Majapahit dipersunting oleh Raden Wijaya yang merupakan raja pertama dari kerajaan Majapahit. Dan Gayatri sendiri juga pada masa hidupnya disebut juga dengan Raja Padmi, sebab beliau juga sebagai seorang biksuni atau pendeta wanita dari agama Buddha. Lalu ya Sobat Medan Hijau, Candi Gayatri ini sendiri dibangun pada masa kerajaan Majapahit dengan raja pada masa itu adalah Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 hingga 1389 Masehi. Ya Sobat Medan Hijau, menurut sejarahnya dan juga kisah dari peristiwa berdirinya pemakaman Raja Padmi ini telah tertulis juga dalam kitab Negara Kertagama dengan nama Prajna Paramita Putri. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Gayatri ini terletak tidak jauh dari Candi Sanggrahan yang merupakan juga bangunan yang dulunya juga digunakan untuk tempat persinggahan para pembawa jenazah Raja Padmi atau Ratu Gayatri. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, sedangkan untuk kepercayaan masyarakat yang ada, Candi Gayatri ini merupakan tempat penyimpanan abu jenazah milik Ratu Gayatri. Selain menjadi biksuni, Ratu Gayatri juga menjadi seorang permaisuri yang sangat berjasa untuk kerajaan Majapahit. Sebab saran atau idenya yang beliau berikan dan lakukan sering menjadi pertimbangan dari sang raja, yaitu Raden Wijaya, untuk memutuskan sebuah
keputusan kerajaan. Ya, Sobat Medan Hijau, walau ya nyatanya keadaan tersebut berbanding terbalik dengan sekarang. Karena banyak juga dari masyarakat yang melupakan jasa Gayatri yang pada saat itu merupakan permaisuri Raden Wijaya, dan bahkan jarang sekali yang tahu sejarah tentang beliau. Ya, Sobat Medan Hijau, Candi Gayatri ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai saksi tapak tilas tempat pendarmaan abu jenazah Ratu Gayatri Raja Padmi. Dan juga candi ini disebut sebagai Punden Gilang dalam buku berjudul It Leading to the Hindu Javan Sect, Kut karya N.J. Krom, dan pernah juga disebut dalam buku Koenvik Nige Virslag, yaitu buku yang memuat tentang kepurbalakaan pada tahun 1917. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Candi Gayatri ini memiliki gaya bangunan yang relatif sederhana ya Sobat Medan Hijau, dengan lokasi yang terpencil. Dan bangunan candi ini terdiri dari candi induk dan candi perwara berjumlah 2 buah di sebelah utara dan selatan. Pada bagian dinding kaki candi perwara terdapat hiasan motif ragam tapak darah. Kini 2 candi perwara tersebut hanya menyisakan reruntuhan dengan denah persegi. Dan Candi Gayatri ini memiliki arsitektur dengan gaya candi naga. Seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, sebuah candi yang begitu sangat apik dengan sejarah dan peristiwa dari Putri Gayatri. Nah, kalau Sobat Medan Hijau lihat ya kan, di sini terbentuknya candi ini sejak ada kekuasaan Raja Hayam Wuruk, dan seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, berwujud tanpa kepala yang masih jadi misteri sampai saat ini. Dan Candi Gayatri ini merupakan atau terdapat sisi keunikan dari gambaran sikap Arca Gayatri yang menggambarkan sikap Dharma Cakra Murda. Lalu ya Sobat Medan Hijau, pembangunan Candi Gayatri ini dikaitkan dengan keberadaan Arca Dewi Tara atau Prajna Paramita. Arca tersebut dikenal sebagai Dewi Kebijaksanaan yang identik dengan sosok Ratu Majapahit. Dan juga julukan yang dimiliki oleh Gayatri memiliki gelar Raja Padmi yang menggambarkan pendeta perempuan Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Lalu ya Sobat Medan Hijau, Gayatri sendiri diwujudkan sebagai Dani Buddha Wairo Cana dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Dan tangan Arca Gayatri merupakan gambaran sebagai sikap mengajar. Uniknya, Candi Perwara pada bagian selatan juga terdapat sebuah Arca Nandi, Arca Dwarapala, dan Arca Mahisa Sura Nandini. 2 patung yoni yang disanggah kepala naga, Arca Ganesha, dan patung Jaladwara juga terdapat di Candi Perwara di sebelah selatan. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya tentang penelusuran sebuah Candi Gayatri yang ada di kota Tulungagung ini. Sebuah candi yang mempunyai sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Semoga video ini menjadikan sebuah hiburan dan ilmu tentang sejarah dan budaya yang ada di negara kita, di Indonesia Raya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di situs sejarah lainnya atau belusukan ke situs-situs sejarah masih bersama saya, Medan Hijau. Salam Rahayu, salam budaya, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri ini.